Shalom warga kerajaan, good morning, selamat pagi. Kingdom Daily Devotion hari ini berjudul Menerima Kemudian Memberi. Diambil dari Lukas 19 ayatnya yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Perhatikan kata menerima Yesus dengan sukacita. Ada dua perjumpaan Yesus dengan dua orang kaya. Dan dua orang ini mengalami dua pendekatan yang berbeda terhadap Yesus. Akibatnya menentukan sikap hati mereka. Di Lukas 18 ada seorang kaya yang bertanya kepada Yesus jalan menuju kepada keselamatan. Dia kemudian memulainya dengan penjelasan bagaimana ia begitu baik karena sudah melakukan hukum-hukum Taurat. Dia mengatakan bahwa ia tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri. Dia merasa bahwa dia orang baik dengan melakukan semua peraturan-peraturan agama pada saat itu. Ketika Yesus akhirnya mengatakan untuk ia menjual semua miliknya dan ikut dia, pria kaya itu menolak. Mengapa? Karena hatinya tidak pernah dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Dia hanya melakukan kewajiban agama yang menghalangi dia mengalami Yesus. Dia mulai hubungannya dengan Yesus dengan sebuah titik yang namanya memberi, bukan menerima. Perhatikan perbedaannya. Ini sangat bahaya ketika kita terus lakukan itu. Kita bisa burn out, bisa kecapean sendiri, bahkan menjadi hambar. Kita nggak ngerti kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, di Lukas 19, seorang kaya lainnya bernama Sakeus, dia adalah seorang pemungut cukai yang dianggap orang nista saat itu di kalangan Yahudi. Saat dia mencari Yesus sampai naik ke atas pohon, dan ketika Yesus masuk dan menumpang di rumahnya, Alkitab mengatakan bahwa Sakeus menerima Yesus dengan hati yang bersukacita. Titiknya menerima dulu, bukan memberi. Menerima kebaikan Tuhan. Menerima kenyataan bahwa Tuhan gak pernah berseberangan sama kita. Menerima kasih karunia Tuhan. Nah, ketika Sakeus mengalami kasih Yesus yang luar biasa, hatinya dipenuhi dengan kasih karunia, dan dengan sendirinya ia mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita bisa baca itu di Lukas 19 ayat yang ke-8. Yesus tidak perlu menyuruh. Sakeus yang hatinya penuh dengan kasih Yesus sadar sendiri dan mau memberi. Ini adalah sebuah titik di mana kita harusnya mengerti hubungan kita dengan Tuhan itu dimulai dari titik menerima, bukan memberi. Ya, setelah vertikalnya beres, menerima, horizontalnya kepada manusia kita bisa mulai dengan memberi. Kalau terbalik bahaya, kalau kita terus berusaha memberi kepada Tuhan tanpa pernah menerima dari Tuhan, akhirnya hidup kita kosong, hubungan horizontal kita terhadap sesama, kita akan tuntut orang. Kita akan mulai dari titik saya mau menerima dari orang. Itu bahaya, jadi vertikalnya menerima, horizontalnya memberi. Harus begitu alurnya supaya hidup kita tidak stres. Hidup kita menjadi kado bagi orang lain. Menerima kado, jadi kado bagi orang lain. Nah, Tuhan tersenyum. Bukan ketika kita memberi sekedar beberapa persen dari apa yang kita miliki. Tetapi ketika kita memberi dengan kerelaan hati yang penuh dengan sukacita. Karena apa yang melekat sama kita hari ini semuanya punya Tuhan. Hari ini kita harus sadar bahwa semua yang melekat di diri kita adalah kepunyaan Tuhan. Alami Yesus dalam hidup kita, alami kepenuhan di dalam Dia, sehingga kita bisa berbagi kepenuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Yuk kita mulai hari ini dengan doa. Terima kasih Bapa yang baik buat semua kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, sediakan bagi kami pengampunan dosa, kasih-Mu yang tanpa kondisi, dan itu sebabnya hari ini Tuhan kami belajar untuk menerima kebaikan Tuhan. Sama seperti Sakeus, menerima Yesus, menerima kebaikan Tuhan, hidup kami dipenuhi. Untuk itu kami bisa jadi berkat buat orang lain. Kami menerima untuk memberi, kami menerima untuk jadi berkat bagi orang lain. Kami terima kado untuk jadi kado bagi orang lain. Itu sebabnya hari ini hidup kami mau berdampak. Hari ini hidup kami diberkati untuk memberkati. Apapun kondisi hidup kami hari ini, biarlah Tuhan kami punya kesempatan untuk bisa membantu orang lain, bisa jadi berkat buat orang lain. Lewat tutur kata kami, lewat tindakan kami, bahkan lewat apa yang melekat sama kami. Bahkan kami bisa membagikan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kami untuk orang lain.
Kami mulai hari yang baru, membuka hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang dahsyat, yang agung, yang mulia. Kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Di belakang saya, by the way, ini oma saya, dan ini opa saya. Mereka sudah tidak ada, mereka datang dari India di tahun 1930-an, mereka merintis gereja di Batu Malang, dan sampai hari ini masih ada gerejanya. Saya tidak pernah ketemu dengan mereka. Mereka bagi saya adalah pahlawan iman yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.